kita jumpa kembali dalam program ini, program persiapan guru sekolah minggu. Program ini terselenggara berkat kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama YKB Media Ministry dengan Bina Warga. Kakak-kakak, kita hendak mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema belajar dari kisah janji Tuhan kepada Abram tentang keturunan. Tuhan memberi jaminan dari kitab Kejadian 14 ayat 17, dari Kejadian 14 ayat 17 sampai pasal 15 ayat 6. Yang akan menyampaikan bahan Alkitabnya yaitu Kak Pendeta Hendra. Dan sebelum kita mulai persiapan, kakak-kakak, mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak mempersiapkan bahan ajar kami. Tuhan kiranya berkati dan pimpin kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Kak Pendeta Hendra, mari dapat memulai membantu kita untuk mengulik nih bahan Alkitabnya. Mari Kak Pendeta Hendra. Salam kakak semua, jumpa lagi. Kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita akan belajar dari kisah Abraham. Kita akan belajar tentang Tuhan yang memberi jaminan. Kita akan membaca dari Kejadian 14 ayat 17 sampai dengan 15 ayat yang ke-6. Kejadian 14 ayat 17 sampai dengan 15 ayat yang ke-6. Mari saya akan membacakan buat kita semua. Kejadian 14, kita akan membaca pertama dari ayatnya yang ke-17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyosong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 10/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing." Pasal 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. "Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak? Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lalu kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Kakak-kakak yang terkasih, ini adalah kisah lanjutan setelah Lot, keponakan Abraham itu diselamatkan ya. Jadi Lot ditawan oleh koalisi 4 raja dari Mesopotamia. Abraham mengumpulkan lalu beberapa orang pasukan terlatih dari keluarganya, lalu mengejar para raja itu dan berhasil menyelamatkan Lot beserta seluruh harta bendanya. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa sebenarnya Abraham sedang berada dalam situasi yang tidak aman karena ada serangan-serangan ya.
Ia lalu berhadapan dengan kekuatan politik dan militer yang besar ya. Secara manusiawi, Abram pastinya ya takut ya akan serangan-serangan balasan begitu. Lalu kisah kita ini digambarkan perjumpaan Abram dengan Melkisedek dan Raja Sodom. Sepulang dari peperangan, Melkisedek memberkati Abram dan Raja Sodom menawarkan harta rampasan. Abram menolak kekayaan dari Raja Sodom itu karena ia ingin bergantung hanya kepada Allah saja. Ini penting. Sesudah Abraham menolak sumber kekayaan dan juga keamanan dari manusia, Allah datang dan memberikan janji penyertaan jaminan pada Abram. Karena itu kalau kita melihat Kejadian 15 dimulai dengan kata-kata kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram. Artinya Allah merespon situasi hati Abram yang setelah peperangan lalu ia menolak tawaran dunia. Ini jadi titik baliknya. Ada beberapa kata-kata kunci yang penting yang kakak-kakak harus perhatikan. Di pasal 15 ayat 1 disebutkan jangan takut. Ini ada kata pertama yang diucapkan Allah ketika ia menjumpai Abram. Nah, ini kata ini sebenarnya bisa diterjemahkan bukan hanya sekedar rasa takut, tapi engkau hidup di bawah kekuasaan ketakutan. Jadi takutnya itu merongrong terus begitu ya. Nah, Allah lalu mengetahui hati Abraham dengan situasi ketakutan yang luar biasa itu. Ya mungkin takut karena ya belum selesai perang, baru bisa selesai perang pasti nanti ada balasan gitu ya. Lalu dia juga takut karena belum punya anak dan masa depannya juga belum jelas ya. Nah, inilah yang menjadi pintu masuk di mana Tuhan menyatakan jaminan Allah dan ternyata ya proses untuk memenuhi jaminan Allah itu juga tidak menghilangkan ketakutan sebenarnya ya. Tapi eh, kehadiran Tuhan di tengah ketakutan itu justru menunjukkan jaminan Allah sendiri. Nah, di ayat yang pertama di pasal 15 itu disebutkan, Aku adalah perisaimu. Ini penting banget ya. Artinya Tuhan sendiri perlindungan, pembela, penjaganya Abram. Allah tuh nggak berkata, ini, aku akan memberikanmu perisai. Bukan, tapi akulah perisaimu. Jadi fokusnya bukan pada pemberian Allah, melainkan pada Allah sendiri yang akan menjadi perlindungan. Jaminan terbesar bukanlah hadiah dari Allah, tapi justru kehadiran Allah sendiri. Lalu yang berikutnya di ayat 1 itu disebutkan juga upahmu sangat besar. Abraham baru saja menolak upah-upah besar dari Raja Sodom, tapi justru Allah memberikan upah. Akulah yang menjadi upahmu. Jadi jaminan pemeliharaan luar biasa banget ya. Allah akan menjamin kebutuhannya Abraham, masa depannya, kehidupannya. Nah, yang sedang digumuli Abraham adalah keturunan. Kita melihat ayat yang kedua sampai dengan 5 pada pasal 15 disebutkan berulang-ulang soal keturunan ya. Masalah Abraham itu adalah dia belum punya anak begitu. Nah, dari sudut pandang manusia ini adalah sesuatu yang mustahil karena Abraham begitu tua, sudah begitu tua. Tetapi Allah mengajak Abraham tuh untuk melihat bintang-bintang. Ayo keluar lalu lihat bintang di langit. Jaminan Allah itu tidak bergantung pada keadaan sekarang, melainkan pada kuasa Allah yang bisa melampaui segala hal, termasuk kisah tentang Abraham ini. Nah, dalam kisah kita disebutkan bahwa Abraham akhirnya percaya. Percaya akan apa yang Tuhan nyatakan. Dia mau bersandar, percaya penuh, menganggap Allah itu adalah andalannya. Jadi, respon iman inilah yang lalu diresponi dalam teks kita disebutkan sebagai kebenaran. Ya. Lalu ini penting juga kata-kata diperhitungkan sebagai kebenaran pada ayat yang ke-6. Ini suatu tanda penting bahwa ya ada banyak ya momen-momen seperti ini ya. Abraham tidak dibenarkan karena mungkin dia baik, punya prestasi, berani, atau apalah yang dia lakukan. Tapi dia itu dibenarkan oleh Allah sendiri ya. Nah ini menjadi penting sekali. Jadi kakak-kakak kalau kita melihat kisah kita ini maka kita akan melihat bahwa Tuhan memang memberi jaminan keselamatan dan masa depan melalui janjinya dan manusia dipanggil untuk benar-benar merespon seperti Abraham responnya. Nah, ini yang penting sekali ya kita melihat bahwa Tuhan tuh memberikan jaminan itu. Bagaimana dengan kehidupan adik-adik ya? Anak-anak juga harus punya keyakinan karena mungkin dia juga hidup dalam situasi ketakutan ya.
Anak-anak takut gelap, takut hujan, takut dimarahi, takut tidak naik kelas, takut ditinggalkan, takut gagal ya. Wah, macem-macem deh ya. Nah, Abraham ini kisah yang bagus untuk memberikan keyakinan pada adik-adik untuk tidak takut ya. Tuhan tahu kok ketakutan kita, makanya dia datang seperti ia datang kepada Abraham, dia juga akan datang untuk menopang adik-adik ya. Nah, ini yang menurut saya menjadi penting bahwa Tuhan akhirnya menepati janjinya, dan ini jaminan bagi kita ya. Jadi kita mau mengajak adik-adik ini untuk Tuhan tahu ketakutan kita, Tuhan akan menjaga kita seperti perisai ya. Tuhan akan selalu menepati janjinya, dan Tuhan bisa dipercaya walaupun kita belum melihat hasilnya seperti Abraham. Nah, demikianlah kakak-kakak, silakan dikelola, sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing, dan biarlah adik-adik mengenal Tuhan yang memberi jaminan. Tadi berkati, sampai ketemu. Terima kasih Kak Pendeta Hendra, dan kita akan mendengarkan usulan metode di setiap kelas. Satu ini yang akan kita mulai adalah kelas Batita Balita dari tema Tuhan memberi jaminan, belajar dari kisah janji Tuhan kepada Abraham tentang keturunan, yaitu akan dibawakan oleh Kak Grace Devina. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak, kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari tema belajar dari kisah janji Tuhan kepada Abraham tentang keturunan, Tuhan memberikan jaminan. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita yang akan disampaikan Kak Grace Devina. Ya, selamat pagi kakak-kakak dimanapun saat ini kakak-kakak sedang melayani. Terima kasih juga buat Kak Hendra dan Kak Santi. Nah, hari ini kita mau bahas metode mengenai cara menyampaikan cerita dengan tema Allah memberikan jaminan kepada Abraham dari Kejadian 15 ayat 1-17 untuk anak batita. Nah, kalau kita mengikuti di Suluh Anak, itu memang bacaan perikopnya lebih panjang ya, dimulai dari Kejadian 14. Tapi untuk anak kelas pra-TK dan TK gitu ya, anak balita, kita mau persingkat saja di Kejadian 15 dasarnya ayat 1-17. Kalau kita membaca keseluruhan perikop ini lebih mudah menyampaikan ceritanya dengan hal yang simbol yang dikenal secara luas gitu ya untuk anak-anak usia pra-TK dan TK atau balita. Nah, simbolnya memang yang lebih gampang dikenali itu bintang gitu ya atau pasir. Jadi terserah kakak mau pakai kinesthetic sense gitu ya untuk memperlihatkan ini loh janji Allah sama Abraham itu seperti sebanyak ini, bisa dihitung nggak ya adik-adik? Nah, adik-adik diminta untuk menghitung itu atau bisa menggunakan bintang gitu. Nah, kalau menggunakan bintang, kita bisa ceritanya dengan metodenya meneropong bintang. Jadi kita membuat DIY teropong itu pakai toilet paper gitu ya. Terus di ujung toilet paper ini kita kasih gambar bintang yang kita lukis di atas kertas yang kalau di daerah saya sebutannya kertas mika yang biasa buat kalau zaman dulu tuh kalau kita ngeprint skripsi atau ngeprint paper gitu ya, depannya di fotokopian tuh ada kertas bening kiwir-kiwir itu. Nah, itu kita bisa kasih gambar di situ lalu tempelkan di toilet paper itu, nanti seolah jadi teropong. Nah, ini adik-adik kita cerita dulu tentang bagaimana Allah memberikan janji kepada Abraham. Nah, Allah memberikan jaminan. Kalau jaminan itu dirasa susah ya, kalimat jaminan itu susah. Allah memberikan bukti mengenai janjinya kepada Abraham. Dan buktinya dengan apa ya? Yuk kita lihat di dalam situ. Nanti kan anak-anak diminta mengintip teropong itu dan anak-anak bisa menyebutkan bintang gitu. Tapi kalau mau dilengkapi gitu ya, selain bintang, Allah juga memberikan bukti dari janjinya juga melalui pasir. Nah, itu bisa untuk anak-anak pra-TK dan TK, anak kelas balita gitu. Nah, kalau seandainya kakak-kakak mau
selain teropong bintang itu ya, kita juga bisa menyampaikan cerita ini dengan menemukan pesan tersembunyi. Nah, menemukan pesan tersembunyi ini kalau di sini kalau di gambar ini saya pakainya itu sama bahannya si kertas mika tadi itu kita buat loop gitu ya, kita buat kaca pembesar gitu ya, terus ditempel di tengahnya. Nah, warna mikanya ini harus sama dengan warna spidol yang kakak-kakak pakai untuk mencoret-coret pesannya. Jadi di sebuah kertas, seandainya ya di kertas kosong ini kita tulis pesannya apa gitu. Allah menepati janji, saya gitu ya, per huruf gitu. Kalau buat kelas TK kan mereka sudah bisa menyebutkan alfabet, nanti kita rangkai lalu kita yang membacakan. Tapi kalau untuk anak kelas pra-TK kita bisa pesannya yang berbentuk gambar gitu, itu bisa ya, Allah sayang Abraham gitu, gambar gitu, Allah atau Allah dan Abraham ada gambarnya kita urek-urek gitu bisa. Tapi kalau mau pesannya itu kata-kata juga nggak apa-apa, nanti kita yang melafalkan itu atau memvokalisasi itu. Nah, kita tulis huruf A gitu ya, huruf A-nya kita tulis. Setelah huruf A ini kita kasih coret-coretan. Di atas huruf A itu kita kasih coret-coretan dengan warna yang sama dengan kertas mika yang kita gunakan untuk membuat loop. Nah, kalau warnanya nggak sama, nanti pesannya nggak terlihat kakak-kakak. Atau kalau di sekolah minggu kakak-kakak ada fasilitas mengenai kayak punya anak saya itu bikin kayak Lego, tapi itu magnet gitu. Kotak-kotak segini ada segitiga, kotak-kotak gitu bentuknya. Kayak buat bikin Lego, buat bangun-bangunan gitu. Tapi itu magnet. Nah, itu bisa dipakai juga, warnanya sama. Jadi kalau kakak kasih ke anak itu warna magnetnya tuh merah, berarti berikan dia pesan yang dicoret-coret dengan warna merah. Nanti ketika itu ditempel akan terlihat kalimat di bawah yang sudah dicoret-coret. Nanti anak-anak diminta untuk menyebutkan gitu. Ada huruf apa aja, ada pesan apa aja. Nah, itu anak-anak diminta untuk menyebutkan itu, nanti kita ulang ceritanya. Ini bisa jadi pembuka untuk masuk ke dalam cerita firman Tuhan. Jadi untuk pesan Allah memberikan jaminan ini, kita kan mau ngomongin soal Allah yang mau menepati janji, Allah yang memberikan janji. Nah, kita mau menyampaikan itu dengan lebih sederhana kepada anak-anak. Nah, makanya kalau kita pakai simbol tadi ya yang lebih dekat dengan kehidupan anak-anak, itu kita bisa langsung aja. Nih, melalui bintang ini Allah mau ngomong kalau Allah akan menepati janjinya kepada Abraham, yaitu Allah akan memberikan anak kepada Abraham. Bapak Abraham sudah berdoa lama meminta anak kepada Allah. Lalu Allah berjanji akan mengabulkannya. Nah, itu bisa. Jadi cuma sesederhana itu kalimat-kalimatnya, karena kalau jaminan itu kayak masih susah dipahami anak. Tapi kalau janji itu mereka lebih familiar, karena di sekolah kan juga ada marsnya gitu ya. Sebagai anak sekolah saya berjanji apa-apa gitu. Untuk anak kelas TK, untuk pra-TK kita sampaikan. Nah, kita minta orang tuanya atau pengasuhnya nanti untuk follow up, untuk ngomong tentang simbol itu kembali di rumah. Jadi harus diulang-ulang. Begitu kakak-kakak. Jadi kalau untuk metode pra-TK, saya mengusulkan yang berkaitan dengan simbol tadi, kita mau pakai bintang atau pakai pasir. Nah, kalau pakai bintang kita bisa metodenya meneropong bintang. Kalau pakai pasir kita bisa menyediakan kinetic sand, nanti anak-anak diminta untuk menghitung gitu ya. Nah, setelah itu mereka boleh main-main, tapi kalau dirasa itu tidak memungkinkan di sekolah minggu kita, ya kita pakai yang metode pesan tersembunyi saja. Jadi kita sama-sama mengajak anak untuk menemukan pesannya. Seperti itu kakak-kakak. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, saya bagikan. Untuk kakak-kakak yang punya metode lain atau saran cerita lain, boleh juga menuliskan di kolom komentar di YouTube. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih Kak Grace Divina untuk usulan metode di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan usulan di kelas kecil, dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Maria Ivon. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu
pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah janji Tuhan kepada Abram tentang keturunan. Tuhan memberi jaminan. Kita akan mendengarkan usulan metode di kelas kecil dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Maria Yvonne. Shalom para kakak, kembali lagi berjumpa dengan saya Yvonne. Dan kita mempersiapkan sama-sama yuk tentang Tuhan memberi jaminan, diambil dari kisah Tuhan berjanji kepada Abram. Tuhan memberi jaminan, belajar dari kisah janji Tuhan kepada Abram, diambil dari kitab Kejadian 14 ayat 17 hingga 15 ayat 6. Tujuan pembelajaran kelas kecil, anak tahu bahwa Tuhan memberi jaminan masa depan kepada Abram dan anak tidak khawatir akan masa depannya. Sebelum bercerita, ada satu kakak yang memakai tulisan janji, terus dikalungkan tulisan janji itu dikalungkan di leher seorang kakak ya, seperti pada gambar lah. Terus GSM bisa meminta adik-adik tenang selama kakak bercerita, tertib ya. Selama 5-7 menit betul-betul tertib, tenang. Kita berjanji nih, betul-betul bikin perjanjian. Adik-adik tangannya dilipat, tertib. Terus nanti kalau selesai kakak bercerita, kalian tetap tertib, kakak akan berikan hadiah, stiker ataupun permen atau apa saja ya, sebagai reward. Dan itu sebagai hadiah untuk menepati janji. Nah, masuklah ke prolognya dulu. Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Tapi seringkali janji yang diucapkan oleh manusia tidak ditepati karena lupa atau juga karena tidak mau. Misalnya nih, aku janji besok mau rapiin mainan sendiri. Tapi besoknya mainannya tetap berserakan, harus diingatkan lagi. Aku janji deh gak mau bertengkar dengan saudaraku, dengan kakak atau adik. Tapi beberapa jam kemudian sudah saling mengejek atau berebut mainan. Terus aku janji tidak akan bermain game terlalu lama. Awalnya hanya 30 menit tapi akhirnya berjam-jam. Dan yang lain-lain kakak-kakak bisa memberikan contoh yang lain. Masuk dalam cerita, hari ini kita akan mendengar janji yang diucapkan oleh Tuhan. Dan Ia tidak pernah melupakan janjinya. Ditunjukkan gambar, ini adalah Bapak Abram, hebat, dihormati, disegani oleh para pemimpin yang ada di daerah Kanaan. Dia juga gagah berani. Jika ada raja yang hendak menyerang dan mengusir Bapak Abram dari tempat tinggalnya, Bapak Abram akan melawan dan menang. Terus banyak raja-raja pun tunduk ya kepada Abram. Hartanya banyak sekali. Nah, kenapa sih Bapak Abram bisa keren kayak gitu ya? Karena Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Abram. Nah, terus para kakak kita masuk di Kejadian 15 ayat 1. Tapi adik-adik, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Bapak Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Itu adalah Kejadian 15 ayat 1. Terus kita lihat ini ada gambar Bapak Abraham bersedih. Dia semakin tua, sedih, hartanya banyak. Ya. Ternaknya banyak. Tapi ya Tuhan, apalah artinya semua ini? Pemberianmu ini gak ada artinya jika aku tidak punya anak. Tuh. Terus Tuhan bilang, Abram, Tuhan menjamin masa depan Bapak Abram bahwa ia akan punya keturunan yang banyak seperti bintang-bintang di langit. Seperti dalam Kejadian 15 ayat 5. Nah, adik-adik, demikian juga dengan masa depan adik-adik. Tadi Tuhan memberikan jaminan kepada Bapak Abram ia akan punya keturunan yang banyak. Adik-adik kan juga masa depannya ingin ya yang baik gitu. Punya masa depan yang baik. Adik-adik bercita-cita mau jadi pilot, pengacara, dokter, YouTuber, guru dan lain sebagainya.
Tuhan akan memberkati dan menyertai adik-adik sama seperti Tuhan menyertai Bapak Abram. Nah, untuk mencapai cita-cita atau masa depan yang gemilang, yang bagus itu apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Disiplin belajar, disiplin berlatih, mau berlatih terus. Kalau mau jadi penyanyi yang bagus, ya dia berlatih bernyanyi, melatih olahraga dan disiplin dalam melaksanakan hal-hal itu. Adik-adik seperti Bapak Abram, ya, adik-adik juga melakukan usaha agar masa depan itu juga bisa tercapai. Dan juga yakin bahwa Tuhan menjamin masa depan kita. Aku tidak khawatir akan masa depanku karena Tuhan menjamin masa depanku seperti yang Tuhan katakan kepada Bapak Abram. Bapak Abram berdoa, adik-adik juga berdoa. Nah, bagaimana? Apakah Tuhan menepati janjinya itu? Apakah Bapak Abram juga akan mendapatkan anak dan keturunan yang banyak? Kita akan saksikan di minggu depan. Makanya adik-adik harus rajin sekolah minggu sehingga tahu bagaimana cerita sekolah minggu yang asik. Begitu ya para kakak. Dan ini aktivitasnya mewarnai tentang Abraham ya, dan menuliskan janji Tuhan kepada Abram. Adik-adik bisa melihat di kitab Kejadian 15 ayat 5. Ini sudah saya sediakan kotaknya, janji Tuhan kepada Abram. Ayat hafalannya dari Ratapan 3 ayat 22 hingga 23. Dan ada doa yang bisa didoakan bersama-sama dengan adik-adik. Ya, demikian para kakak. Terima kasih dan selamat melayani. Demikian ya para kakak, selamat mempersiapkan. Terima kasih Kak Maria Yvonne. Sekarang kita akan mendengarkan usulan metode di kelas besar. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Medi Harimisa. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini yuk. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari tema belajar dari kisah janji Tuhan kepada Abram tentang keturunan. Tuhan memberi jaminan. Dan kita bersama-sama mau mendengarkan usulan metode di kelas besar yang akan menyampaikannya adalah Kak Medi Harimisa. Shalom kakak-kakak, selamat pagi, siang, malam. Kapanpun kakak menonton ini, saya mau mengucapkan salam, shalom. Senang sekali saya, Kak Medi atau Medi Harimisa, dapat kesempatan kembali bersama-sama di persiapan Guru Sekolah Minggu untuk kakak-kakak yang di GKI secara khusus ataupun dari gereja mana yang ingin belajar tentang bagaimana persiapan dalam mengajar. Senang banget, terima kasih buat Bina Warga dan juga YKB TV sekali lagi yang selalu mempercayakan. Nah, saya hari ini akan berbagi kepada kakak-kakak tentang Tuhan memberikan jaminan. Kalau tadi kita sudah belajar tentang bagaimana mengeksplor, eksposisi, melihat dari sisi firman Tuhan, Alkitab, konteks, latar belakang, dan lain-lain. Dan sekarang kita akan belajar metodenya dan gimmick-gimmicknya lah kira-kira ya Kak ya, gimmick-gimmick yang kita bisa gunakan dalam proses ini. Nah, hari ini kakak-kakak kalau kita melihat judulnya yaitu Tuhan memberikan jaminan ya. Ini untuk dalam konteks kelas besar, Tuhan memberikan jaminan. Dan jaminan itu apa sih? Kita perlu untuk menjelaskan kepada adik-adik kita apa itu jaminan ya. Dan jaminan saya punya ide ya kakak-kakak, kita bisa jelaskan ke anak-anak bahwa jaminan itu kayak janji yang pasti ditepati. Sama seperti kalian ketika di sekolah mau dijemput sama papa atau mama ya. Dan itu dilakukan daily sama papa atau mama, pasti papa mama akan jemput, akan mengusahakan menjemput kalian ya. Sesuatu yang membuat kita yakin dan tidak perlu takut, yaitu itu jaminan kakak-kakak. Jadi ini ide untuk membuat jadi lebih sederhana yang kita bisa sampaikan kepada anak-anak. Dan Tuhan juga memberikan jaminan itu kepada Abram,
dan kita sudah bahas soal itu. Nah, saya membagi 3 bagian ibarat burger ya, kakak-kakak ya. Di sini ada burger, lalu ada yang bagian pertama itu pembukaan ya. Pembukaan artinya yang roti atas nih ya, pembukaan, bagian pembukaan. Untuk pembukaan kakak-kakak ada beberapa gimmick ya, dan sebenarnya di dalam kurikulum yang kita sudah terima itu ada beberapa, dan saya akan memperlengkapi saja, menambahkan saja, kakak bisa maksimalkan apa yang sudah tertulis. Nah, untuk opening, untuk pembukaan, kakak bisa mulai, kakak jadi peran papa, ya. Bisa pakai kumis, ya, pakai lakban hitam, atau pakai spidol. Kakak jadi papa, lalu pakai kacamata, bergaya bapak-bapak, dan begitu pembukaan langsung, "Hai anakku, aku adalah Papa Medi." Oh, bisa variasi suara di situ. "Aku mau nganter Brian nih, Brian. Nanti aku akan jemput kamu, Brian ya. Tunggu di lobi, ketemu di tempat satpam ya, di sekolah ya." Begitu jam pulang sekolah adik-adik, datanglah papanya kembali menjemput. Wah, ini adalah jaminan, janji yang diberikan oleh papa kepada Brian. Kak Medi jadi ingat, jaminan yang sama juga diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Masuk ke cerita. Ya, ini bisa jadi pembukaan, nomor yang pertama. Lalu yang kedua, sesuai dengan yang dicatat di dalam kurikulum kita ya, yang sudah ada di situ, itu adalah idenya bagus banget. Anak-anak diberikan kertas kecil, lalu kemudian mereka tulis apa sih yang menjadi ketakutan mereka. Lalu diselipkan di dalam Alkitab. Lalu didoakan, ya, menyerahkan setiap ketakutan kepada Tuhan. Abram juga mungkin pernah mengalami takut waktu itu ya. Ini benar nggak sih Tuhan janji akan ada jaminan nggak sih? Dijawab nggak sih? Dan ternyata Tuhan menjawab. Ya, itu bisa jadi salah satu gimmick di pembukaan ya, kakak-kakak ya. Lalu yang ketiga, kakak-kakak, untuk pembukaan, buat kelas besar rasanya kalau sebagian dari mereka membawa handphone, sebagian besar, itu hal yang baik ya. Dengan menggunakan handphone, mereka bisa menggunakan website ini. Tentunya kakak sudah isi terlebih dahulu, kakak tinggal masuk ke www.mentimeter.com atau menti.com, kakak bisa buat pertanyaan seperti ini ya, kakak-kakak ya. Di sini sudah ada contohnya, kakak masuk ke mentimeter.com, lalu kakak login ya, atau sign up buat yang belum ada belum ada data atau belum terdaftar di mentimeter.com. Kalau sudah, kakak tinggal pilih yang survei nih kak. Nah, nanti di situ ada tutorialnya, lalu kakak bisa buat pertanyaan. Contoh misalnya untuk di pembukaan ya. Hal apa yang paling kamu takutkan dalam hidup kamu? Nanti anak-anak akan masuk ke menti.com, lalu dia bisa masukin contoh. Di sini ada kode ya kak ya, 1431 0611. Ini contoh yang saya pernah buat di satu gereja, dan akan terlihat jawaban-jawaban dari anak-anak. Nih, papa mama berantem, kecoa, mendapat masa depan yang tidak sesuai. Ini kekhawatiran anak-anak kelas besar ya. Saya pernah gunakan ini untuk kelas 5 6 dan preteens, pra remaja. Dan sangat relate kakak-kakak, bisa digunakan. Oke, itu untuk pembukaan. Yang pertama papa ya, role play jadi papa, lalu kertas kecil, dan bisa menggunakan menti.com. Lalu sekarang kita ke bagian tengah nih, bagian isi. Wow, kalau tadi pembukaan di atas, sekarang isinya atau main course-nya. Dalam prosesnya kakak membagikan firman Tuhan kepada anak-anak. Lalu saya usul kak, gimmick ini yaitu ChatGPT. Wah, kakak-kakak masuk ke www.chatgpt.com. Lalu kakak tulis tuh perikopnya ya. Di sini ada nih kak. Nah, Kejadian 14 ayat 17 sampai 15 ayat 6. Terus kakak kasih ini promnya nih. Buatkan penjabaran poin per poin dari perikop Alkitab ini. Maka dia akan tunjukin kak. Kalau kakak perhatikan tuh nomor 1. Ya, di situ ada nomor 1. Abram disambut setelah kemenangan. Nah, semua yang bagian nomor 1 ini kakak blok ya. Kursornya di blok semua, lalu copy, lalu paste. Lalu kakak taruh di bawahnya nih. Nah, kemudian kakak tinggal tulis, tambahin. Berikan gambarnya, atau give me the picture, atau berikan gambar versi real untuk kelas besar, misalnya gitu ya. Makin tajam, makin bagus.
Nah, hasilnya akan kayak gini nih Kak, contoh. Wah, gambarnya modern ya AI. Misalnya kakak nggak suka nih tulisannya nih. Aduh, saya nggak suka yang ada tulisan. Saya pengen biar anak-anak langsung mendengar apa yang saya sampaikan secara real, secara live. Nah, kakak bisa tambahin tuh di describe edit. Hapus semua tulisan yang ada. Enter. Maka akan muncul gambar. Dan seterusnya kakak-kakak. Nomor dua, copy lagi, di-blok lagi. Taruh di as anything yang chat di bawah. Berikan gambarnya tanpa tulisan. Maka dia akan muncul. Dan seterusnya, Kak. Jadi kita akan punya gambar runut based on dari perikop yang kita ambil. Dan dia nggak kemana-mana, gambarnya berurutan, alurnya enak. Buat anak yang cara belajarnya visual ini sangat menarik, kakak juga bisa tambahin backsound. Itu akan menolong kakak-kakak ya, dan seterusnya. Sampai ketiga, keempat, dan kelima. Ini akan menolong ya. Akan ada gambar-gambar selain gambar dari kurikulum yang kita sudah terima. Ada variasi gambar yang lain, kakak bisa cari di Google, di ChatGPT, Gemini, kita akan ada banyak sumber yang detail. Kira-kira itu untuk visual gambar diisi, kakak-kakak. Dan di bagian yang terakhir yaitu penutup. Nah, saya mendapat konsep ini diambil juga dari materi yang diberikan, bagus banget. Plus juga saya akan tambahin beberapa. Yang pertama, kakak-kakak bisa menantang anak-anak untuk menulis. Kalau anak yang nggak bisa gambar atau nggak tertarik di menggambar, dia bisa menulis. Kakak boleh bagikan HVS, plus juga pensil warna untuk dia berkreasi mengenai warna-warnanya. Kira-kira mimpi kamu 5-10 tahun ke depan, apa ya? Ya, kakak bisa bagikan itu. Dan saya usul kakak bisa share pengalaman kakak waktu bermimpi dan tercapai. Meskipun ada juga mimpinya yang nggak tercapai ya. Misalnya contoh kayak saya punya mimpi pengen keliling Indonesia. Saya sering pakai ini kepada anak-anak juga. Kak Medi dari SD pengen banget jalan-jalan ke keliling Indonesia adik-adik. Besarnya Kak Medi jadi hamba Tuhan, pelayanan anak. Malah karena pelayanan anak bisa pergi ke tempat-tempat yang ada di Indonesia. Wah, jadi itu akan jadi sangat hidup ketika kita berbagi juga kesaksian. Tapi yang main atau yang jadi utama adalah firman Tuhan dulu, ya, bukan kesaksian yang mendominasi. Nah, saya tambahin nih idenya kakak-kakak. Kalau dari kurikulum yang ada itu terbatas sampai di menulis mimpi, saya usulkan kakak bisa minta anak-anak untuk presentasikan ya. Kelas besar rasanya sudah cukup bagus untuk dia berbagi, bisa bikin kelompok-kelompok lalu perwakilan kelompok yang berbagi dan seterusnya. Juga ada follow up untuk orang tuanya ya. Lagi sekali orang tua adalah penanggung jawab utama dalam hal bagaimana mengajarkan spiritualitas ini. Jadi melibatkan orang tua dalam proses ini, lalu minta anak-anak ceritakan kepada papa mama. Lalu guru sekolah minggu bisa follow up. Papi, mami, Brian, Jessica, Medi, udah cerita belum soal dia pengen punya mimpi dan seterusnya. Ini akan sangat menarik. So, semoga ini menolong kakak-kakak setiap poin-poin yang ada. Harapannya tinggal kakak eksplor, ngulik, persiapan yang baik, Kak. Ibarat kita berdarah-darah sebelumnya, ya. Nanti pas hari H kita tinggal bersenang-senang, having fun. So, ini dia tentang Abraham, ya. Kakak bisa menjelaskan soal jaminan, kakak bisa, ini dia ya. Kakak bisa menjadi seperti Abraham, lalu kemudian menjadi papa yang berkumis tadi, lalu kemudian usulan-usulan ini semoga menolong. Terima kasih banyak kakak-kakak. Semoga ini memberkati dan semangat mengajar, memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Kak Medi Hari Misa yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Nah, kami sudah rampungkan dari mulai bahan Alkitab dan juga saran metode di kelas Batita Balita, kecil dan besar. Dan kakak-kakak dapat mematangkan kembali ya usulan metode yang sudah disampaikan kakak-kakak sesuai dengan konteks di mana kakak-kakak akan mewartakan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Sebelum kita berpisah, mari bersama kita berdoa. Tuhan berkatilah dan bimbinglah kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun berada yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada anak-anak sekolah minggu. Berikan roh giat tekunan yang datangnya dari Tuhan saja. Dan juga
kesiapan, kesigapan untuk saling bekerja sama satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang.